أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masuk ke bab yang ke-24-nya. Wasfu asma'illah bi annaha husna wa madlulu dzalik. Sifat atau tentang penyifatan nama-nama Allah. Itu bahwa nama-nama Allah semuanya husna. Kata beliau, laqad warada fil Qur'anil Karim at-targhib fi du'a'illah bi asma'ihil husnal 'azimah. Telah ada dalam Al-Qur'anul Karim anjuran untuk berdoa kepada Allah melalui nama-nama Allah yang husna. At-tahdziru syadid min sabilil mulhidin fi asma'i. Dan Allah memperingatkan jangan sampai kita mengikuti jalannya orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah. Apa itu? Itu surat Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang husna. Apa sih husna itu, Pak, Bu? Sebut husna itu balighah fil husni, itu telah sampai derajat paling tinggi dari kebagusan. Itu namanya husna. Ya. Allah mengatakan Allah memiliki asmaul husna. Maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna. Bagaimana? Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna, Pak? Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan makna berdoa kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna, yaitu bahwa kata beliau doa itu mencakup dua macam. Doa ada dua macam. Yang pertama doaul mas'alah. Itu doa meminta. Minta rezeki, minta hidayah, minta pertolongan, ya, dan yang lainnya. Itu namanya doaul mas'alah. Minta doa yang isinya permintaan. Yang kedua yaitu doaul ibadah. Doa ibadah. Karena ibadah juga termasuk apa? Doa. Seperti apa? Zikir, baca Quran, sholat. Semua ini masuk di dalam kategori doa apa? Ibadah. Nah, Allah mengatakan milik Allah lah asmaul husna. Maka berdoalah kepadanya dengan asmaul husna.
Berarti doa ada dua tadi, doa meminta dan doa ibadah. Lalu bagaimana mempraktikkan doa masalah dengan Asmaul Husna? Itu dengan cara kita bertawassul melalui Asmaul Husna. Contoh misalnya kita mengatakan ya Arhamar Rahimin, irhamni. Ya. Kalau kita minta ampun, ya Ghaffar, ighfirli. Kalau minta rezeki, ya Razzaq, urzuqni. Nah ini dengan cara menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan isi yang kita minta. Itu namanya ya berdoa kepada Allah dengan melalui Asmaul Husna, itu dalam doa permintaan. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Adapun doa ibadah, mempraktikkan doa ibadah dengan Asmaul Husna itu dengan cara mempraktikkan konsekuensi Asmaul Husna. Konsekuensi apa? Asmaul Husna. Contoh misalnya, nama Allah Al-Alim. Al-Alim artinya apa? Yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan nama Al-Alim? Itu karena Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Allah tahu apa yang ada di pikiran kita. Dan Allah tahu ketika kita sendirian. Maka menyebabkan apa, Pak? Menyebabkan pertama, hati kita berusaha untuk selalu berniat kebaikan, tidak berniat keburukan. Pikiran kita selalu kita jaga, jangan sampai memikirkan yang enggak. Selalu memikirkan sesuatu yang bermanfaat dan kebaikan. Kenapa? Karena Allah tahu ketika kita sendiri kita takut untuk memaksiati Allah. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha Tahu, Al-Alim. Kemudian bagaimana lagi? Karena Allah Maha Tahu dan ilmu Allah sangat luas, berarti beribadah kepada Allah dengan Al-Alim itu dengan cara menggali ilmu-ilmu Allah, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini namanya beribadah kepada Allah melalui Asmaul Husna. Contoh lagi misalnya nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman artinya yang maha penyayang, yang dipenuhi kasih sayang. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan nama Ar-Rahman? Beribadah kepada Allah dengan nama Ar-Rahman dengan cara yang pertama, Pak, kita berusaha untuk mencari rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, bagaimana mencarinya? Tentu dalam Al-Quran dan hadis ada amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya Allah mengatakan apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dan diam supaya kamu dirahmati. Berarti kalau dibacakan Al-Quran supaya kita dirahmati, gimana dong, Pak? Dengar dan diam. Oh, ini diantara cara untuk mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Ya. Contoh lagi Rasulullah sabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya sifat penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Berarti agar kita mendapatkan kasih sayang Allah, kita harus mempunyai sifat apa? Rahmah, kasih sayang, menyayangi binatang, menyayangi manusia. Ya.
Pernah ada orang-orang Baduy melihat Rasulullah SAW mencium Hasan dan Husain. Apa kata orang Arab Baduy ini, Pak? Wahai Rasulullah, saya punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya cium. Kata Rasulullah apa? Ya, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, dia tidak akan disayang. Nah, saudaraku seiman, ibu-ibu dan bapak sekalian, ini cara ibadah dengan nama Ar-Rahman. Demikian setiap nama itu, Pak, itu bisa menghasilkan ibadah yang agung sekali. Mungkin nanti suatu ketika kita akan membahas tentang fikih Asmaul Husna. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan, Pak. Walidha fa innahu yata'akkadu 'ala kulli muslimin an yu'na bi asma'illahil husna wa an yafhamaha fahman sahihan ba'idan an sabilil mulhidina fi asma'illah. Oleh karena itu kata beliau, sangat ditekankan bagi setiap muslim untuk betul-betul mempelajari Asmaul Husna. Penting, Pak, belajar Asmaul Husna itu penting. Bahkan kata Ibnu Qayyim bahwa mempelajari Asmaul Husna itu aslu kullu ilmi, pokok dari setiap apa? Ilmu. Iya. Dan agar memahami Asmaul Husna dengan pemahaman yang benar. Nah ini, ya, dengan pemahaman yang apa? Yang benar. Banyak orang, Pak, menafsirkan Asmaul Husna seenak-enaknya. Iya. Maka yang boleh menafsirkan Asmaul Husna siapa? Tentu orang-orang yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah, paham tentang ilmu-ilmu Allah yang sangat luas, sehingga ketika dia menafsirkan Asmaul Husna maka sesuai dia dengan yang terkandung dalam Asmaul Husna. Dan supaya apa kata beliau? Supaya jauh dari mengikuti jalannya orang-orang yang tersesat dalam Asmaul Husna. Memang ada orang yang tersesat dalam Asmaul Husna? Ada. Iya. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tersesat dalam Asmaul Husna. Nanti kita akan jelaskan contoh-contoh kesesatan dalam Asmaul Husna. Ya. Allah mengancam, sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan diberikan balasan terhadap perbuatan mereka. Perbuatan apa? Yaitu melakukan kesesatan dalam Asmaul Husna. Kesesatan dalam Asmaul Husna itu banyak bentuknya. Bentuk yang pertama yaitu menolak ya nama-nama Allah. Seperti mengatakan Allah tidak dinamai Ar-Rahman, Allah tidak dinamai Ar-Rahim, Allah tidak dinamai Al-Alim. Nah, ini kesesatan dalam Asmaul Husna. Bentuk yang kedua, ya, kesesatan dalam Asmaul Husna, yaitu menolak sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah. Menolak sifat yang terkandung dalam apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah namanya Al-Alim. Artinya apa? Yang Maha berilmu. Konsekuensi Al-Alim berarti Allah punya sifat ilmu tidak? Iya. Nah, lalu ada orang yang menolak Allah tidak boleh disifati ilmu. Seperti halnya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dua kelompok ini menolak sifat Allah ilmu. Iya. Ini jelas kesesatan. Jadi Allah itu namanya doang Al-Alim tapi nggak berilmu.
Namanya aja Al-Qawi tapi nggak kuat. Ini kesesatan yang nyata. Ya. Kemudian bentuk kesesatan terhadap Asmaul Husna yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yaitu memberi nama Allah dengan nama yang tidak ada, tidak pernah Allah namai dirinya dengannya. Dalam Al-Quran tidak ada dalam Sunnah. Memberi nama kepada Allah dengan nama-nama yang sama sekali Allah tidak pernah menamai dirinya dengan nama tersebut. Contoh, orang Nasrani menamai Allah dengan apa? Bapa. Dengan apa? Bapa. Allah Bapa. Allah tidak pernah menamai dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak pula para nabi diajarkan untuk mengatakan bahwa nama Allah itu salah satu apa sih? Namanya apa? Bapa. Nggak ada. Atau seperti orang filsafat menamai Allah dengan nama illatul fa'ilah. Allah tidak pernah menamai dirinya dengan itu. Demikian pula seperti sebagian kaum Asy'ariyah menamai Allah dengan nama Al-Qadim. Apa? Al-Qadim. Ini pun tidak pernah Allah menamai dirinya dengannya. Ya, tidak pernah menyifati dirinya dengan nama Qidam, dengan sifat Qidam itu. Yang ada adalah Allah menamai dirinya dengan apa? Al-Awwal. Iya. Sebagian orang menyangka Pak, Ar-Rasyid nama Allah, Ar-Rasyid nama Allah, padahal itu bukan nama Allah. Dikasih namanya Abdul Rasyid. Kita katakan Rasyid bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lagi mengatakan nama Allah Al-Harith, sehingga anaknya disebut Abdul Harith. Kita katakan Al-Harith bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya itu termasuk nama Allah. Kemudian yang keempat, yang termasuk penyimpangan atau kesesatan dalam Asmaul Husna, itu menamai nama-nama Allah untuk berhala. Yang keempat, termasuk kesesatan dalam Asmaul Husna, yaitu menamai berhala dengan nama-nama Allah. Contoh misalnya orang Quraisy, orang musyrikin Quraisy itu menamai Tuhannya dengan Allah, dari kata Al-Ilah. Menamai Al-Uzza dari kata Al-Aziz. Maka ini semua Ibu sekalian, termasuk penyimpangan dan kesesatan dalam Asmaul Husna. Ya. Kemudian juga Bapak sekalian, tidak boleh beribadah dengan Asmaul Husna dengan sesuatu yang Rasulullah tidak pernah contohkan. Tidak boleh beribadah kepada Allah dengan Asmaul Husna dengan perkara yang Rasulullah tidak pernah contohkan. Contoh, maksudnya gimana? Beribadah kepada Allah dengan Asmaul Husna tapi tidak pernah dicontohkan dengan oleh Rasulullah. Sebagian orang ada yang berzikir dengan menyebut satu nama saja. Ar-Rahman, 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 Ar-Razak, 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 Ar-Razak. Orang sufi yang mereka berzikir dengan apa? Allah, 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 Allah. Berdalil dengan hadis. Ya, kata mereka ada dalilnya. Itu Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah, Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan di muka bumi Allah, Allah. Kata mereka itu menunjukkan boleh
berzikir dengan ucapan Allah, Allah, Allah. Kita katakan maaf Pak, dalil antum ini pertama memang sahih, tapi pemahamannya tidak sahih. Kenapa demikian? Karena para ulama tidak pernah memahami demikian. Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis tadi yang ada dalam Sahih Muslim ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan Allah, Allah, kata Imam Nawawi ya. Dan dalam riwayat lain itu dari Imam Ahmad dengan lafaz la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi la ilaha illallah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak lagi diucapkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan kepada kita, Pak. Rasulullah tidak pernah mencontohkan kepada umatnya agar berzikir dengan Allah, Allah. Tidak ada. Yang Rasulullah ajarkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah tidak pernah sekalipun mencontohkan kepada para sahabat zikir dengan Allah, 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 Allah. Tidak juga para sahabat yang mengamalkannya. Tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkan demikian. Bahkan kata Syekhul Islam dalam kitab Ar-Radd al-Muntaqiyah bahwa berzikir kepada Allah dengan satu nama saja dari nama Allah termasuk bid'ah dalam agama. Karena kata beliau, Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan kita berzikir dengan nama satu, nama tunggal seperti itu. Karena itu bukanlah kalimat yang sempurna. Bukan kalimat yang sempurna. Allah, 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 Allah. Ini kalimat sempurna bukan? Bukan. Allah, Allah. Maksudnya apa dengan Allah? Allah, Allah. Itu bukan kalimat sempurna. Tapi kalau la ilaha illallah baru kalimat pujian untuk Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali subhanallah, maha suci Allah. Pujian bukan untuk Allah, pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian bukan untuk Allah. Tapi kalau Allah, Allah saja, pujian bukan. Sama seperti antum manggil teman, namanya siapa? Junet, 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 Junet. Ente ngapain sih manggil Junet? Itu bukan pujian. Tapi kalau antum bilang Junet, ente pintar, baru pujian kan? Sama dengannya seseorang berzikir Allah. Ada apa dengan Allah? Allah, Allah, Allah. Itu bukan pujian. Orang musyrikin pun kalau mengucapkan Allah doang sih bisa, dan mereka mengucapkannya. Sebagaimana Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Ya. Maka dari itu tidak dibenarkan ya berzikir hanya dengan tadi Allah, 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 atau Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq. Tidak, ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Wa tawa'adahu 'ala dzalika fi ayatin ukhra, dan Allah mengancam mereka juga di ayat yang lain. Allah berfirman, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fil nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi atas kami.
Apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik, ataukah orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman? Silakan kalian melakukan apa yang kalian mau. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian lakukan. Iya. Di sini Allah mengancam orang-orang yang melakukan al-ilhad dalam ayat-ayatnya, dan sebelumnya itu dalam Asmaul Husna. Kata beliau, waqad dallatil ayatul karimah al-mutaqaddimah ala anna asma' Allah kullaha husna. Di ayat yang tadi sudah kita bacakan menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu semuanya husna, semuanya husna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat. Nama Allah semuanya husna. Inna Allah tabaraka wa ta'ala li kamalihi wa jalalihi wa jamalihi wa 'azamatihi la yusamma illa bi ahsani asma kama annahu la yusamma illa bi ahsani sifat wa la yusna 'alaihi illa bi akmali sana wa ahsanihi wa atyabihi. Karena Allah Maha sempurna. Allah Maha sempurna. Karena Allah Maha sempurna itu berarti nama-nama Allah sempurna tidak? Sifat-sifat Allah sempurna tidak? Sempurna. Yang namanya sempurna itu artinya apa sih, Bu? Pak? Sempurna itu artinya tidak ada kekurangan sama sekali. Beda dengan manusia. Sesempurna-sempurnanya manusia tetap ada apa? Kekurangan. Kalau Allah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Iya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, karena nama-nama Allah semuanya sempurna, yang paling bagus, yang paling baik, berarti kewajiban kita, Bapak, kewajiban kita adalah meyakini pertama bahwa nama-nama Allah itu bersifat tauqifiyah. Nama-nama Allah itu bersifat apa? Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah, Pak, Bu? Tauqifiyah itu artinya menunggu dalil. Ada dalil, kita tetapkan. Tidak ada dalil, jangan ditetapkan. Itu namanya tauqifiyah. Ya. Ini nama Allah itu bersifat apa? Tauqifiyah. Artinya menunggu apa? Dalil. Ya, harus ada dalilnya. Kenapa harus menunggu dalil, Pak, Bu? Karena sudah kita sebutkan bahwa nama Allah itu semuanya sempurna. Sementara kesempurnaan milik siapa? Milik Allah SWT. Lagi yang paling tahu tentang kesempurnaan yang paling sempurna siapa? Allah. Berarti nama-nama Allah tauqifiyah. Harus menunggu dalil dari siapa? Allah. Pemberitaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, Pak, yang paling tahu tentang nama Allah kita atau Allah? Allah. Allah yang paling tahu. Yang paling tahu tentang sifat Allah kita atau Allah? Allah. Nanti untuk menetapkan bagi Allah nama dan sifat, bagaimana dong caranya? Pakai akal? Oh, nggak bisa. Karena Allah Maha Gaib. Ya, tidak bisa kita menetapkan sifat Allah dengan apa? Ya Allah, engkau sifatnya begini ya. Enak aja. Masa kita hamba yang ngatur? Gak bisa seorang hamba mengatur Allah. Seperti hal yang terjadi ya. Ada sifat wajib 20. Mewajibkan bagi Allah 20 sih. Yang mewajibkan tuh Allah, Pak, kepada hambanya, bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah. Ya, yang ada terkadang kita lihat begitu, sifat wajib bagi Allah. Ini siapa yang ngawajibin ini? Allah tidak pernah membatasi sifatnya dengan 20, nggak pernah. Ada apa kemudian kita yang ngatur?
Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi nama Allah itu bersifat tauqifiyah. Penting itu harus kita yakini itu. Ya. Wala yaqumu ghairuha maqama wala yuhati ma'naha wala yasuddu masaddaha. Maka karena itu bersifat tauqifiyah dan sempurna, berarti tidak bisa digantikan oleh nama-nama yang lain buatan manusia, tidak bisa. Ya. Kewajiban kita adalah tetapkan saja sesuai dengan yang Allah beritahukan dalam Al-Quran dan hadis. Cukup imani saja. Ya. Kemudian beliau membawakan surat Al-Isra ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan, silahkan kalian berdoa kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman. Mana saja yang kalian seru, maka milik Allah lah asmaul husna. Artinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Qawi, ya, Al-Muhaimin. Itu semua adalah nama-nama siapa? Allah. Kalau kita panggil ya Rahman boleh, atau Bapak memanggil ya Qawi boleh, atau kita panggil ya Muhaimin boleh. Ya, karena itu termasuk nama apa? Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, dan milik Allah lah asmaul husna. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Iya. Ini dia 4 ayat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki asmaul husna. Iya. Dan sudah kita jelaskan apa makna kenapa disebut husna. Kenapa disebut husna Bapak Ibu? Artinya husnanya itu yang setelah sampai kepada apa? Puncak kebagusannya, kesempurnaannya. Nah itulah disebut dengan husna. Ustaz, boleh nggak nama anak saya namanya Husna? Nama anak saya Husna. Husna boleh nggak Mas? Husna itu artinya yang paling tinggi kebagusannya. Sebetulnya itu hanya untuk Allah, tidak untuk siapa? Makhluk. Husna itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik, Ibu sekalian. Kemudian beliau di sini membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Qala Allama Ibnu Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Asma'ur Rabbi tabaraka wa ta'ala kulluha asma'u madhin. Semua nama-nama Allah, semua adalah nama-nama pujian. Oh ya. Semua nama Allah itu adalah ujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walau kanat al-fadha mujarradah la ma'aniya laha lam tadull 'ala al-madh. Kalaulah nama-nama Allah itu sebatas nama, tidak mengandung sifat dan tidak mengandung nama, makna, tentu tidak menunjukkan pujian. Ya. Tapi karena setiap nama Allah itu mengandung sifat dan mengandung makna, itu menunjukkan bahwa nama Allah mengandung
puji-pujian. Jadi kalau kita mau muji-muji Allah, baru yang paling bagus itu dengan Asmaul Husna. Puji-puji Allah dengan Asmaul Husna. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dia berkata, kata Syekh Al-Razak setelah menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim yang panjang tadi, saya tidak akan bacakan semua. Wa bihadza yatabayyan anna fahma asma'il husna wal ilma bi ma'aniha asasun la budda minhu li tahqiqi qawlihi walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Oleh karena itulah menjadi jelas kepada kita bahwa memahami Asmaul Husna dan mendalami makna-maknanya itu fondasi ya yang harus kita realisasikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi asmaul husna. Itu fondasi. Jadi fondasi segala ilmu itu adalah asmaul husna. Fadu'a Allah bi asma'ihi allati amara Allah bi fi hadhihi al-ayah. Innama yakunu wa yatahaqqaqu idza alima da'i ma'ani hadhihi al-asma' allati da'a Allah biha. Maka kalau kita berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna, maka kita berusaha memahami betul Asmaul Husna tersebut yang kita sebutkan dalam doa kita. Kita selami, kita dalami, kita renungkan. Sehingga pada waktu itu kita bukan hanya sebatas menyebut doa, ya, menyebut Ar-Rahman, tapi kita tidak paham makna Ar-Rahman. Kita tidak selami makna Ar-Rahman. Kita tidak merenungkan tentang rahmat Allah yang sangat luas. Maka kalau kita ya menyeru Allah dan nama-nama Allah, berusahalah Pak, ya dengan betul-betul kita pahami ya makna-maknanya. Ya, sehingga pada waktu itu kita betul-betul menjadi apa? Menjadi semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja ketika kita bertakbir dalam sholat, Allahu Akbar. Orang yang tidak paham Pak, hanya sebatas mengucapkan aja, nggak sampai ke hati. Allahu Akbar. Tapi orang yang sampai memahami Allahu Akbar artinya apa? Allah yang paling besar. Ini menyebabkan apa Pak? Hati dia membesarkan Allah. Hatinya membesarkan Allah, mengagungkan Allah seagung-agungnya. Maka saat itu dia pasti khusyuk dalam sholatnya. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan di sini ya. Karena hikmah kenapa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa enggak subhanallah? Kenapa enggak alhamdulillah? Karena ucapan Allahu Akbar itu kunci khusyuk sholat. Kunci apa? Khusyuknya sholat. Orang akan khusyuk kalau di hatinya Allah yang paling besar, yang paling agung. Tapi ketika ada sesuatu yang lebih besar di hatinya, Pak, dia tidak bisa khusyuk. Tidak bisa apa? Khusyuk. Ya. Makanya Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu yang paling besar. Artinya hendaknya menjadikan mengingat Allah itu yang paling besar dari mengingat siapapun. Dari mengingat si dia, dari mengingat si fulan, si anak, mengingat anak, istri. Maka hendaknya mengingat Allah itu yang paling apa? Besar di hati kita. Iya. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dengan cara seperti itulah ya, kita betul-betul bisa merealisasikan daripada Asmaul Husna. Kemudian beliau berkata, "Summa inna du'a Allah bi asma'ihi yatanawalu du'a al-mas'alah wa du'a al-thana' wa du'a al-ta'abbud."
Kemudian doa kepada Allah itu mencakup 3. Yang pertama doa meminta. Doa apa? Meminta. Wa doa asalnya yang kedua doa ujian. Itu dengan cara memuji-muji Allah dengan Asmaul Husna. Yang ketiga doa ta'abbud, itu doa ibadah. Ya. Dan sudah kita jelaskan tadi Pak Ibu bagaimana mempraktekkan doa masalah meminta dengan Asmaul Husna. Dan sudah kita jelaskan juga tadi bagaimana praktek daripada doa ibadah dalam Asmaul Husna. Nah, yang ketiga ini doa pujian, itu memuji Allah dengan Asmaul Husna. Ini semua kita sudah tahu insyaallah ya. Dengan cara kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kata beliau, min ahammi ma yanbaghi an yatanabbaha lahu muslim fi hadzal bab al-'azim. Yang paling urgen dan paling penting untuk diingat oleh seorang muslim dalam bab ini, an yahdara ashadd al-hadar min sabil al-mulhidin fi asma'illah. Itu jangan sampai dia mengikuti jalannya orang-orang yang menyimpang dalam Asmaul Husna. Dan sudah kita sebutkan tadi macam-macam penyimpangan dan kesesatan dalam Asmaul Husna. Hati-hati ya, jangan sampai kita termasuk yang tersesat dalam Asmaul Husna. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, dari bab ini saya kira cukup kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya silakan. Nah, terima kasih Ustaz. Semua pertanyaan ini dimulai dengan Assalamualaikum dan mohon agar Ustaz senantiasa dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun untuk mempersingkat pada setiap pertanyaan langsung kali ini, Ustaz, apakah zikir sesudah salat wajib dan salat sunnah itu sama? Jika tidak, mohon dirincikan apa yang harus dibaca. Terima kasih. Zikir-zikir disebutkan dalam hadis-hadis. Kalau Rasulullah salat mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Bikin zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Demikian pula ayat kursi, demikian pula apa namanya? Qul huwallahu ahad, falaq, falaq, nas. Ini kata pendapat jumhur khusus untuk sholat wajib. Khusus untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah tidak ada zikir tertentu. Sholat sunnah tidak ada apa? Zikir tertentu. Ya, demikian. Allah. Selanjutnya, Ustaz, apakah benar jika kita hafal dengan nama Allah, kita dijamin masuk surga? Sebatas menghafal tapi tidak mengamalkannya, nggak ada jaminan. Karena yang disebut dalam hadis Nabi SAW sabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99. Man ahsa'a dakhala jannah. Siapa yang mengihsa'nya, dia akan masuk surga. Ihsa' itu apa? Kata Ibnu Qayyim, ihsa' itu 4 martabat, 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, mencari dalilnya dari setiap nama tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Tingkatan yang kedua, menghafalnya. Tingkatan yang ketiga, menyelami makna-maknanya.
Dan tingkatan yang paling tinggi mengamalkan konsekuensi daripada Asmaul Husna. Berarti kalau baru menghafal baru berapa tingkat? Oh, tingkatan kedua, belum tingkatan ketiga dan keempat. Nah, kalau 4 tingkatan ini sudah kita lakukan, insya Allah kita termasuk yang bisa masuk ke dalam surga. Iya. Selanjutnya, dalam berdoa untuk meminta kepada Allah, berapa banyak minimal kita menyebut namanya dalam Asmaul Husna? Tidak ada batasan sama sekali menyebut Asmaul Husna saat berdoa. Tidak ada batasan. Yang jelas tujuan kita menyebut Asmaul Husna adalah dalam rangka puji-pujian sebelum berdoa. Karena kan Nabi SAW menganjurkan sebelum berdoa itu pertama memuji-muji Allah. Setelah itu baru berselawat untuk Rasulullah. Setelah itu baru berdoa minta. Nah, ketika kita memuji-muji Allah dengan Asmaul Husna, batasannya berapa? Nggak ada batasan. Kalau tak saya sebutkan 99, silakan aja. Silakan saja kalau memang mau. Demikian. Iya. Pertanyaan sudah terjawab juga. Apakah boleh kita berdoa dengan menyebut lebih dari satu nama Allah? Misalnya Ya Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ya Ghafar dan lain-lain. Boleh, tidak apa-apa. Kalau memang tujuan niatnya adalah untuk memuji-muji Allah sebelum kita berdoa. Demikian. Selanjutnya Ustaz, bolehkah kita membaca Al-Fatihah dalam sholat diulang-ulang, terutama ayat 5, tunjuki kami jalan yang lurus? Tentunya kalau Al-Fatihah saya belum pernah mendapatkan dalil bahwa Rasulullah mengulang-ulangnya. Yang saya tahu Rasulullah hanya membacanya sekali saja untuk Al-Fatihah. Adapun mengulang-ulang ayat, Rasulullah pernah, tapi bukan Al-Fatihah. Itu ketika Allah turunkan Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab sampai akhirnya. Maka beliau ketika Allah turunkan ayat ini, beliau sholat semalam suntuk mengulang-ulang terus ayat tersebut, mengulang-ulang terus sambil memahami dan merenungkannya. Itu menunjukkan boleh. Tapi untuk Al-Fatihah saya belum dapat dalilnya. Kalau Rasulullah SAW mengulang-ulang apa? Al-Fatihah. Allah. Selanjutnya, apakah bila sudah biasa menjalankan puasa Senin Kamis, tidak perlu lagi menjalani puasa Ayyamul Bid, padahal ingin puasa Ayyamul Bid karena menginginkan keutamaan dari Ayyamul Bid tersebut? Kalau kita sudah punya kebiasaan Senin Kamis, lalu pengen puasa Ayyamul Bid, boleh? Iya. Kenapa? Karena semuanya ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Baik puasa Senin Kamis maupun Ayyamul Bid, dua-duanya dianjurkan. Walaupun memang yang paling ditekankan itu Ayyamul Bid. Demikian. Selanjutnya, anak-anak seorang anak yatim, apakah boleh mendatangi undangan acara Muharram, Lebaran untuk anak yatim, mendapat santunan? Apabila mendapat santunan tersebut, apakah diperbolehkan? 10 Muharram bukan Lebaran anak yatim. Tidak pernah ada kita dengar dalil
dari Rasulullah yang sahih bahwa Rasulullah SAW ya menyantuni khusus pada tanggal 10 kecuali dalam hadis-hadis yang palsu dan sangat lemah. Ya, semua hadis-hadis tentang anjuran menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram tidak ada yang sahih, rata-rata palsu atau sangat lemah. Terus bagaimana dong menyantuni anak yatim itu kapan aja Pak? Jangan dikhususkan pada tanggal 10 Muharram. Kapan saja kita santuni anak yatim itu. Ya, demikian. Selanjutnya, apakah sholat sunat sebelum zuhur bisa 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang 4 rakaat sebelum zuhur. Apakah 4 rakaat sekaligus atau 2-2? Abu Hanifah pendapatnya 4 rakaat sekaligus. Dalilnya perbuatan Abdullah bin Umar. Ibnu Umar melakukan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam. Dan mereka berdalil dengan hadis arba'un qabla dhuhri laysa fihi taslim. 4 rakaat sebelum zuhur itu tidak ada salam di tengahnya. Artinya di akhirnya aja. Akan tetapi hadis itu lemah, tidak sahih. Sementara jumhur ulama berhujjah mengatakan bahwa 4 rakaat itu 2. Dalilnya hadis salatul laili wan nahar masna masna. Salat di waktu malam dan siang itu 2. Kata mereka ini ucapan Nabi. Dan ucapan Nabi lebih didahulukan. Karena itu menjadi sebuah kaidah bahwa sholat di waktu malam dan siang itu hendaknya 2. Maka ya kata jumhur 4 rakaat qabliyah zuhur itu hendaknya 2. Dan kepada pendapat jumhur ini saya contoh. Tapi kalau sekali-kali mau 4 sekaligus silahkan. Iya. Demikian. Selanjutnya, Ustaz, apakah seorang wanita harus pergi ke pemakaman untuk mendapatkan 1 qiron? Dalam hadits Ummu Atiyah yang sahih dikatakan Imam Bukhari dalam sahihnya, nuhina anit tiba'il janais alam yu'zal alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah sampai kuburan, walaupun larangannya tidak dikuatkan. Nanti hukumnya makruh. Sedangkan yang makruh itu tetap dianjurkan untuk ditinggalkan. Makanya wanita kalau pergi ke kuburan dapat 2 qiron enggak? Kok enggak? Karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah melarang para wanita untuk mengikuti jenazah sampai ke mana? Ke perkuburan. Dilarang oleh Rasulullah. Walaupun memang larangannya tidak dikuatkan, artinya tidak sampai kepada haram, tapi hukumnya makruh. Allah. Selanjutnya, apakah kita boleh menamakan anak kita dengan nama-nama Allah? Tidak boleh menamai anak kita dengan nama Allah, Pak. Misalnya, nama anak kamu siapa? Nama anak saya Allah. Nama anak kamu siapa? Nama anak saya Ar-Rahim. Nggak boleh. Kalau pakai alif lam tidak boleh. Tapi kalau tidak pakai alif lam, Rahim doang boleh. Loh, kok bedanya apa? Ar-Rahim pakai alif lam dengan yang nggak pakai alif lam. Kalau yang pakai alif lam itu maknanya jadi apa? Sempurna. Jadi penuh dengan rahmat.
Tapi kalau tidak pakai alif lam, maka ya Allah pun menyifati Rasulullah dengan rahim, dengan tanpa pakai alif lam. Di dalam surat At-Taubah 128. Ya. Ada demikian. Selanjutnya Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan syubhat tentang rezeki di pikiran ini? Terlalu khawatir dan galau mengenai rezeki. Padahal sudah sering hadir kajian, kadang perasaan itu selalu saja hadir. Padahal sudah berusaha sekali untuk dilawan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya memang itu godaan setan. Setan menakut-nakuti kita dengan apa? Kefakiran. Setan berusaha untuk menjadikan kita khawatir dengan rezeki kita. Supaya apa? Supaya menghalang-halangi kita dari tawakal. Supaya menghalang-halangi kita dari apa? Dari zikir. Ya. Jadi gimana dong caranya? Caranya setiap muncul itu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakin bahwa rezeki semua sudah ditanggung oleh Allah. Ya. Yakin. Dan keyakinan ini harus terus ditambah dengan cara apa? Mengenal Allah. Dengan cara memikirkan misalnya betapa banyaknya makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Setiap makhluk dapat rezeki. Ibu lihat di lautan, ikan itu jutaan, tapi setiap ikan dapat rezeki. Ibu lihat, bapak lihat, semut jumlahnya jutaan, bahkan miliaran. Setiap semut sudah ada rezeki. Kalau Allah mampu memberikan rezeki makhluk-makhluk tersebut, masa Allah nggak bisa ngasih rezeki buat kita? Kemudian kita yakin setiap manusia itu sudah ditentukan rezekinya masih nggak usah khawatir. Iya, ada demikian Pak. Selanjutnya dua tema Ustaz, saya baru mengetahui kalau ibu dari mertua itu atau nenek dari istri pada saat menikah dulu beda agama dengan kakeknya. Kemudian mempunyai 2 orang anak, yaitu ibu mertua dan kakak dari ibu mertua. Kakeknya dari istri saya ini kemudian masuk Islam saat ibu mertua umur 9 tahun. Lalu kakak istri saya tersebut dinikahkan secara Islam. Pertanyaannya, apakah pernikahan kakek dan nenek tersebut sah secara agama? Karena ibu mertuanya lahir dari orang tua yang menikah tidak agama. Ya, sebetulnya menikahnya wanita muslimah dengan wanita laki-laki kafir itu tidak sah. Wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim tidak sah dalam Islam. Karena Allah berfirman, la hum mahillun lahum wa la hum mahillun lahum. Mereka tidak halal untuk para wanita muslimah, tidak halal untuk laki-laki kafir. Dan laki-laki kafir itu pun tidak halal untuk wanita muslimah. Cuma masalahnya alhamdulillah kakeknya masuk Islam. Ini yang kita bersyukur. Lalu bagaimana? Apakah sebaiknya dulu diperbaiki enggak dulu pernikahannya? Nikah lagi itu dengan akad yang baru? Ya, nggak dikasih tahu juga. Yang jelas Allah alam tentang masalah ini. Bagaimana
dianggap sebagai anak zina atau tidak, saya tidak tahu. Karena kalau melihat dari sisi pernikahannya tidak sah, sehingga jelas zina. Tapi kalau masalahnya kakek, kemudian dia masuk Islam, alhamdulillah. Ya, bagaimana itu? Karena banyak sekali di zaman Rasulullah sahabiat yang dia masuk Islam, suaminya masih kafir. Kemudian setelah itu suaminya beberapa tahun kemudian masuk Islam, dan Rasulullah pun kemudian menyatukan mereka lagi. Rasulullah menyatukan mereka lagi tanpa akad yang baru. Nah, ini yang menjadi permasalahan buat Anda. Mungkin coba tanyakan ke Ustaz yang lain yang lebih paham. Nah. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah seorang istri jika ingin sedekah dari uang suami harus izin dari suami dulu? Mengingat sebaik-baiknya sedekah itu disembunyikan agar tidak riya. Kalau itu harta milik suami, wajib seizin suami. Tapi kalau itu harta milik istri, tidak wajib izin suami. Ya, kalau tadi pertanyaannya itu harta milik siapa? Suami. Karena itu milik suami, dia wajib izin dulu kepada siapa? Suaminya. Loh, bukannya kita disuruh sembunyi dengan seizin miliknya, pemiliknya. Bukan sembunyi tanpa seizin siapa? Pemiliknya. Ya, kecuali kalau suami sudah memberikan izin secara umum. Misalnya suami bilang, "Ma, kamu kalau mau berinfak silakan aja, nggak usah minta izin lagi." Baru nggak masalah. Ya. Selanjutnya Ustaz, izin bertanya, bagaimana menasehati suami yang kadang ketika sedang ada masalah malah banyak menghabiskan waktunya untuk main HP, bahkan sampai larut malam. Kadang kalau kita sebagai istri berusaha mengingatkan beliau, selalu marah dan merasa terganggu. Bilangnya masih mending ini daripada istri yang selalu nggak bisa kontak. Daripada istri apa? Masih mending ini daripada. Bilangnya masih mending ini daripada istri yang selalu nggak bisa kontak. Istrinya nggak bisa qanaah, lalu suaminya menghabiskan waktunya. Masalah istri nggak qanaah itu dosa sehat. Terus suami mau ikut-ikutan berbuat ngaco, ini suaminya otaknya didengkul. Soal istri berbuat seperti itu jangan sampai membuat suami ikut hancur dan rusak. Justru Anda sebagai seorang suami, sebagai pemimpin harus bisa membimbing dong. Bisa menjadi contoh yang terbaik buat siapa? Istri, bukan malah ikut ngaco. Terus dia bilang masih mengimpi, kok membandingkannya antara yang buruk dengan yang buruk. Harusnya kan membandingkan itu dengan sesuatu yang terbaik. Coba suaminya tahajud, sholat kepada Allah, berwudu, sholat, minta kepada Allah hidayah. Allah kasih hidayah ke suami, Allah pun kasih kepada siapa? Istri. Beres. Ini main HP, kira-kira berat gak permasalahan? Malah tambah. Itu namanya mengobati penyakit dengan racun. Ya, Allah musta'an. Selanjutnya Ustaz, maaf ini di luar tema, izin bertanya, saya
juga resign dari pegawai negeri sipil atas permintaan suami. Tapi sekarang suami saya minta saya untuk belajar digital marketing, bisnis dari rumah. Apakah berdosa bila saya menolak permintaan suami karena tidak punya bakat dagang? Tidak punya bakat dagang. Sebetulnya bakat itu bisa dikembangkan. Kalau memang ya suami meminta supaya istri bisa belajar tentang digital marketing dan yang lainnya, ya coba aja pelajari. Kalau memang ibu punya kemampuan untuk bisa mempelajarinya, pelajari aja. Iya. Sambil kemudian menggali kemampuan diri. Ya silakan aja. Banyak kok teman-teman yang ternyata kuliah mesin, tapi usahanya bidang farmasi ada. Saya punya teman, dia lulusan kuliah teknik mesin, tapi usahanya farmasi. Anak bilang kok tuh nggak nyambung ya. Saya rezekinya di sini gimana lagi Ustaz? Iya. Ada yang sebaliknya, dia kuliahnya di di bidang peternakan ayam, tapi kemudian usahanya dalam bidang apa? Ya, besi. Ada kebalikan. Jelas ya, sebetulnya bakat itu bisa dikembangkan. Bakat itu bisa dikembangkan kalau memang di permintaan suami itu untuk kebaikan, maslahat, itu masalah. Iya. Selanjutnya Ustaz, kalimat zikir Subhanallahul Azim di akhir tilawah apakah termasuk bid'ah atau ada keluasan boleh sesekali dilakukan? Pertama, mengucapkan Shadaqallahul Azim tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Ada memang hadis, tapi Rasulullah membacanya sebelum baca Quran. Itu pun dalam rangka menguatkan perkataan beliau, Shadaqallah, maha benar Allah yang mengatakan begini dan begitu. Adapun setelah baca Quran Shadaqallahul Azim, tidak pernah kita dapatkan satupun riwayat dari Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan itu. Yang kedua, Shadaqallah itu artinya apa? Maha benar Allah. Al-Quran benar tidak? Kalau kita tidak ucapkan Shadaqallah, berarti Al-Quran jadi nggak benar gitu. Tanpa kita ucapkan pun Al-Quran tetap benar. Jadi tidak butuh ucapan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya misalnya. Gak butuh. Kenapa? Al-Quran sudah benar. Walaupun seluruh manusia mendustakan, Al-Quran tetap benar. Iya. Demikian. Pertanyaannya sudah selesai karena banyak yang sama ya. Alhamdulillah. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.